Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Dias Pangestu. Saya dari Lembaga SD Negeri 4 Kradenan akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6 materi kodok dan kodar. Saya mahasiswa PPG dari LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua hari ini? Sehat semuanya? Ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Berdoa dipimpin Danan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesai kita berdoa. Selanjutnya kita akan terlebih dahulu melakukan kebiasaan yang biasa kita lakukan di dalam pembelajaran PAI, yaitu literasi Al-Quran surah-surah pendek. Hari ini surahnya adalah surah An-Nasr. Coba yang memimpin Ari dibaca bersama-sama. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, semoga literasi Al-Quran yang kita lakukan hari ini dan hari-hari sebelumnya mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Pak Dias akan mengajak anak-anak terlebih dahulu untuk permainan. Jadi permainannya bercikiber namanya. Ya, nanti kalau Pak Dias bilang bersatu kali, jadi kalian bergerak ke kiri, sambil bilang ber. Coba praktek, bersatu kali ke kiri. Kalau berdua kali, kanan dulu terus kiri. Berdua kali. Yang semangat. Berdua kali. Bertiga kali. Ya. Kalau berkali-kali, bercikiber, cikiber, cikiber, gitu ya. Langsung diangkat tangannya. Yuk, coba mulai dari ber yang satu kali. Permainan mulai. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, bercikiber, cikiber, cikiber. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Masih semangat semua. Selanjutnya, Pak Dias akan mengingatkan kembali kepada anak-anak materi minggu lalu. Jadi materi minggu lalu masih ada yang ingat? Sudah lupa ya? Mungkin akan Pak Dias ingatkan lagi. Materi minggu lalu adalah memahami isi Al-Quran dari surah Al-Ma'idah nomor 5 ayat yang ke-3 dan surah Al-Hujurat nomor 49 ayat 13. Sedangkan materi pada hari ini adalah beriman kepada qada dan qadar.
Pak Dia sudah siapkan bahwa setiap manusia yang hidup pasti menerima takdir dari Allah yang baik maupun kurang baik. Tidak ada satupun manusia yang lolos atau tidak menerima takdir dari Allah. Jadi itu pembukaan. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang Pak Dias ajukan kepada anak-anak. Salah satunya yang pertama adalah, apakah yang kamu ketahui tentang istilah kodok dan kodar? Ada yang tahu? Yang tahu coba angkat tangan. Belum? Belum. Kalau belum, yang kedua, apakah menurutmu segala sesuatu di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah dan mengapa? Belum tahu juga. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan? Belum. Nah, jika belum, pertanyaan-pertanyaan awal dari Pak Dias ini akan bisa terjawab apabila kalian mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, Pak Dias akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian kodok dan kodar di dalam agama Islam. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara keyakinan terhadap kodok dan kodar dengan sikap tawakal dan ikhtiar. Yang keempat, mengaitkan ajaran tentang kodok dan kodar dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menggambarkan akhlak baik sesuai dengan ajaran Islam dalam menerima ketentuan dari Allah. Dan selanjutnya, mengaplikasikan keyakinan ini tentang kodok dan kodar dalam perilaku dan sikap siswa sehari-hari. Yang terakhir, berpartisipasi aktif, diskusi mengenai kodok dan kodar. Yang selanjutnya, cakupan materi pada pagi hari ini dan penilaian. Materi ada 4 materi yang akan Pak Dia sampaikan. Pengertian dan jenis-jenis kodok dan kodar. Setelah itu hubungan antara kodok dan kodar. Yang ketiga dalil-dalilnya. Yang keempat hikmah dan contoh penerapan kodok dan kodar. Yang selanjutnya adalah penilaian. Yang Pak Dias nilai adalah sikap spiritual dan sosial. Yang kedua, presentasi hasil diskusi. Yang ketiga adalah tes tulis. Nah, kita masuk ke dalam materi. Jadi, kodok dan kodar itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi artinya juga masing-masing, memiliki masing-masing arti. Yang pertama adalah kodok. Coba Pak Dias dibantu membaca Aska. Ya. Yang pertama adalah kodok. Kodok itu adalah ketetapan atau keputusan Allah yang telah ada sejak zaman azali. Zaman azali itu maksudnya adalah zaman sebelum terciptanya alam semesta. Alam semesta terdiri dari apa saja, Ari? Sebutkan. Alam semesta. Belum tahu? Yang ada di langit itu apa saja? Bulan, bumi, matahari, planet, bintang. Itu adalah termasuk alam semesta. Kalau yang ada di bumi, gunung, laut, sungai, itu juga termasuk alam semesta. Kodok itu mencakup segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh
Allah. Jadi qada itu sudah ditetapkan. Itu namanya qada. Baik yang sudah terjadi, berarti mulai dari penciptaan sampai hari ini, dan belum terjadi. Yang belum terjadi di masa depan, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya, qadarnya akan dibaca oleh Danan. Sudah? Ya. Yang dibaca oleh Danan adalah qadar. Qadar adalah pelaksanaan atau perwujudan dari ketetapan Allah sesuai dengan kehendaknya dalam waktu tertentu. Qadar itu disebut sebagai takdir. Biasanya orang menyebut qadar itu dengan istilah takdir. Sudah takdirnya yang dialami oleh manusia dan alam semesta. Contoh, mulai dari kodok tadi contohnya adalah kematian seseorang pada waktu tertentu. Misalkan orang ini mati di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu. Rezeki yang telah ditentukan oleh Allah juga termasuk kodok. Sedangkan contoh dari qadar adalah jika seseorang mengalami keberhasilan dalam belajar atau pekerjaan. Seseorang mengalami kesuksesan dalam belajar atau pekerjaan, itu namanya contoh dari qadar. Selanjutnya, jenis-jenis kodok dan qadar. Kodok qadar ini mempunyai jenis. Berapa jenisnya yang kalian lihat? Ada berapa? 2. Bagus, Ari. Qadar dan qadar mempunyai 2 jenis saja. Tidak ada jenis yang lain. Yang pertama adalah takdir mubrom. Coba dibaca, Tessa. Termasuk manusia. Ini adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi. Kemudian adalah dengan manusia pasti akan mati kapan dan di mana pun itu terjadi, itu yang harus dilakukan oleh Allah. Ya, bagus. Yang pertama jenis qada dan qadar yaitu namanya takdir mubrom. Takdir mubrom ini artinya adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah secara mutlak. Maksudnya takdir tersebut tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk manusia. Walaupun sudah berusaha, ini tidak bisa dirubah. Namanya takdir mubrom. Contohnya tadi contoh sudah disebutkan, yaitu kematian. Kematian itu tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Misalkan orang ini meninggal di hari Jumat jam 12 malam lebih 1 menit. Misalkan orang itu minta matinya jam 11, bisa enggak? Enggak bisa. Minta kematian, minta kehidupan itu enggak bisa. Karena sudah diatur oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya, takdir yang nomor 2 yaitu takdir mu'alaq yang akan dibaca Nadine. Silakan, Din. Ya, terima kasih Nadine. Takdir yang kedua adalah takdir mu'alaq. Jadi pengertian dari takdir mu'alaq yaitu takdir yang masih bisa berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar manusia. Takdir ini tergantung pada sebab akibat yang telah ditetapkan oleh
Allah. Jadi takdir mu'alaq itu bisa dirubah. Contohnya kepintaran dan kebodohan. Kesuksesan dalam belajar adalah contoh dari takdir mu'alaq. Jika seorang rajin belajar, maka orang tersebut akan pintar, akan meraih juara. Maka kemungkinan besar ia akan berhasil. Selanjutnya adalah hubungan qadha dan qadar. Qadha dan qadar ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, merupakan satu kesatuan. Jadi tidak dapat dipisah. Qadha diibaratkan rencana, sedangkan qadar ibaratnya adalah perwujudan atau kenyataan dari qadha. Nah, itu tadi hubungan qadha dan qadar. Selanjutnya, pause dulu deh. Nah, ini dia gambaran contoh dari qadha. Adanya pergantian siang dan malam. Yang pertama. Jadi di bumi ini ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam. Yang kedua, adanya kematian pada setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Manusia itu pasti mengalami yang namanya kematian. Yang ketiga, perputaran bumi, bulan, dan planet pada porosnya. Yang keempat, matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di barat. Nah, sekarang dia berikan lagi contoh dari qadar. Jika ingin juara kelas harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi belajarnya kudu tenanan kalau sampean mengincar juara kelas. Nomor 1. Itu seperti pada gambar. Jika ingin gambar yang kiri, harus melakukan dulu gambar yang kanan. Yang kedua, jika ingin hidupnya sukses, tenang, nyaman, enak hidupnya, harus berusaha dengan tekun, rajin. Nah, usahanya seperti tangannya sampai jadi banyak. Yang ketiga, jika ingin tercapai cita-cita, harus rajin berdoa dan pantang menyerah. Rajin berdoa itu sholat, juga setelah sholat berdoa, dan jangan gampang menyerah. Selanjutnya, yang ketiga, jika ingin menghafal Al-Quran, harus rajin menghafalnya dengan sungguh-sungguh atau dengan serius. Nah, ini tadi sudah qadar disebut dengan takdir. Qadar itu disebut juga dengan takdir. Takdir itu tadi juga sudah. Hikmah dari beriman kepada qadha dan qadar. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa keputusan berada di tangan Allah. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Yang keempat, mendorong manusia untuk berikhtiar dan berdoa. Ikhtiar itu adalah apa tadi ikhtiar?
berusaha dan berdoa. Yang terakhir tidak mudah putus asa. Sikap beriman kepada qada dan qadar ada 3. Yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian. Yang kedua, jangan putus asa dalam menerima ketentuan dari Allah. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berikhtiar dan berdoa dalam meraih cita-cita. Nah, sudah. Hari ini Pak Dias akan menggunakan pendekatan PBL. Jadi Pak Dias akan sediakan masalah, anak-anak menganalisa masalah tersebut lalu dipresentasikan ke depan satu persatu. Ya, sini Pak Dias akan bagikan LKPD-nya terkait masalah yang akan Pak Dias berikan. Nanti masalahnya dianalisa, terus ditulis di lembar ini. Silahkan dipresentasikan di depan satu persatu. Ya, Pak Dias akan beri waktu 15 sampai 20 menit untuk menganalisis masalahnya. Nanti setelah itu presentasi. Pak Dias sudah beri waktu 15 hingga 20 menit. Anak-anak saya kira sudah selesai. Silakan presentasikan mulai dari Ari. Silakan yang pertama Ari, Pak Dias panggil ke depan untuk presentasi. Mempresentasikan hasil masalah yang Pak Dias berikan. Silakan Ari. Masalah, mengapa ada orang yang lahir dalam keluarga kaya dan ada yang miskin? Ini adalah bagian dari qada Allah. Tiap manusia memiliki ujian masing-masing, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan. Yang kaya harus bersyukur dan berbagi, yang miskin harus sabar dan berusaha. Sudah? Ya, terima kasih banyak. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ari. Yang selanjutnya adalah Aska. Aska silakan. Hasilnya dipresentasikan di depan teman-temannya. Agak ke sini Aska. Ya. Masalah, jika segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, dan nomor E. Kode adalah ketetapan Allah sejak awal. Kode adalah bagaimana ketetapan itu terjadi dalam kehidupan. Manusia diberikan akal dan usaha untuk berusaha, meskipun hasil akhirnya tetap di tangan Allah. Contoh, jika ingin kita maka harus belajar. Ya, terima kasih Aska, sangat baik sekali, tepuk tangan. Selanjutnya Faro. Faro, ayo. Masalah, mengapa ada orang yang lahir dalam keluarga kaya dan ada yang miskin? Ini adalah dari kode Allah. Kita memiliki ujian masing-masing baik dalam kekayaan maupun kemiskinan. Dan kaya harus bersyukur dan berbagi, yang miskin harus sabar dan berusaha. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Faro. Perwakilan dari perempuan Nadine dulu. Silakan Nadine. Masalah, jika segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, mengapa kita tetap harus belajar dan bekerja keras? Manusia diberikan akal dan usaha untuk berusaha, meskipun hasil akhirnya tetap di tangan Allah. Maka jika ingin pintar maka harus belajar. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nadine. Yang terakhir adalah Tessa. Tessa. Masalah, jika sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, mengapa kita tetap harus belajar dan bekerja keras? Manusia diberikan akal dan usaha untuk berusaha, meskipun hasil
akhirnya tetap di tangan Allah. Kalau kita ingin belajar maka harus belajar. Ya, terima kasih banyak Tessa, beri tepuk tangan anak-anak. Nah, itu tadi kalian sudah menganalisa masalah yang Pak Dias berikan. Setelah itu mempresentasikan ke depan kelas. Selanjutnya Pak Dias akan berikan soal untuk kalian jawab. Silakan soal ini dijawab. Ya, itu tadi kalian sudah mempresentasikan hasil analisis kalian tentang masalah yang Pak Dias berikan terkait materi kodok dan kodar. Yang selanjutnya Pak Dias akan memberikan soal asesmen untuk kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai, dikumpulkan di depan sini. Yang kalian jawab dikumpulkan di depan. Silahkan kumpulkan. Silahkan dikumpulkan. Yang tulisan kalian, asesmen yang Pak Dias berikan, silahkan dikumpulkan di depan. Kan Pak Dias nilai. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita simpulkan bersama-sama apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Coba yang bisa menyimpulkan angkat tangan. Disimpulkan bersama-sama. Kesimpulan materi pada pagi hari ini adalah kodok dan kodar adalah ketentuan dari Allah. Terus selanjutnya, manusia wajib beriman kepada kodok dan kodar. Wajib itu artinya ketika kalian tidak percaya kepada kodok dan kodar, kalian mendapat dosa karena hukumnya wajib. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu ikhtiar dan doa itu sangat penting dalam kita beriman kepada kodok dan kodar. Sangat penting sekali. Yang selanjutnya, sabar dan tawakal dalam menghadapi kehidupan di dunia. Terus yang terakhir, hikmahnya beriman kepada kodok dan kodar, membentuk sikap optimis, tidak mudah putus asa. Yang kedua, menjadikan manusia lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan hidup. Kira-kira ada yang ditanyakan anak-anak? Perihal tidak? Kalau tidak, menyenangkan apa tidak pembelajaran hari ini? Ya, Pak Dias ucapkan terima kasih. Semoga sedikit dari Pak Dias tadi pagi sampai sekarang menjelang siang bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Motivasinya adalah kalian jangan sampai tidak belajar. Belajar itu wajib bagi pelajar, seorang pelajar. Sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama membaca surah Al-Asri yang dipimpin oleh Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasbihina binsana bismillahirrahmanirrahim. Amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah? Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Kita akan membahas materi yang selanjutnya. Hati-hati di jalan anak-anak. Terima kasih banyak. Pak Dias akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah fi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.